Di awal film, kita sudah diperlihatkan dengan adegan yang cukup menakutkan karena ada seorang kakek bernama Sam yang sedang memberikan makan sebuah makhluk yang masih dirahasiakan. Namun yang pasti makhluk itu masuk ke dalam kategori buas, sebab tak lama terdengar suara auman yang sangat mengerikan. Auman makhluk itu tidak hanya terjadi sekali, melainkan 2 kali ketika warga Kamsi di Alaska sedang menikmati malam di sebuah warkop. Berdasarkan informasi dari salah satunya, makhluk itu bernama Yeti yang akan meraung di setiap malam, apalagi sedang kelaparan. Feed it today. That's it for me, fellas. Di salah satu rumah warga, seorang istri terbangun dari tidurnya karena mendengar suara getok-getok yang ternyata dilakukan oleh sang suami yang tengah menambal atap yang bocor. Doi tidak menyadari bahwa kegiatan itu sangatlah mengganggu karena dilakukan di tengah malam. Namun yang terganggu bukanlah tetangga sekitar, melainkan sosok lain si penghuni hutan yang sangat buas. Di luar kota, seorang pria bernama Jason sedang berbicara di depan media untuk memvalidasi ayahnya bernama Hollis yang telah hilang di daerah Alaska. Oleh sebab itu, dia membuat sebuah tim ekspedisi yang di dalamnya berisi orang-orang hebat. Di antaranya adalah seorang pria bernama John, mantan tentara yang pernah ikut Perang Dunia ke-1. Lalu ada salah satu dokter hebat bernama Margaret. Kemudian ada seorang ahli strategis bernama Steve, ada seorang insinyur hebat bernama Mike yang ahli di bidang peledakan, dan yang terakhir ada seorang peneliti bernama Amanda. Alasan Amanda ikut ekspedisi ini karena ayahnya juga hilang bersama dengan Hollis. Tentu kita sudah menyadari bahwa hilangnya mereka pasti ada sangkut pautnya dengan Yeti si makhluk buas. He fought the Great War against the Kaiser Margaret Lamb. She's a who on the Enola Gay. It's hard out there and sometimes. The men who made the first maps. Is it true that your dad got trapped? Selain sebagai peneliti, Amanda juga bertindak sebagai seorang navigator karena mengetahui soal seluk-beluk hutan Alaska dan mengetahui soal rumor yang beredar tentang Yeti, meskipun sebenarnya belum pernah melihatnya satu kali pun. Singkat cerita, dia sudah berkumpul dengan tim ekspedisi yang lain dan perjalanan akan dilakukan. We are done here. Let's take a flashlight, dog. Beberapa hari kemudian, mereka sudah sampai di hutan Alaska dengan kondisi yang sangat tidak mendukung, sebab terjadi badai salju cukup kencang yang membuat jarak pandang sangat terbatas. Kalau dilanjutkan, resikonya sangat besar, yaitu kematian yang ada di depan mata. Sebagian orang menyarankan untuk melanjutkan perjalanan karena tujuan mereka sebentar lagi akan sampai. Namun Amanda menolak usulan itu karena risiko yang sangat besar. Untungnya keputusannya didukung oleh sang ketua, yaitu Jason, untuk beristirahat sejenak. Disinilah kemampuan Mike dikeluarkan karena Doi membuat bom untuk menghancurkan tanah yang keras supaya mereka bisa menciptakan lubang buat tempat berlindung. Cloudburst has got us jammed the last few days. Damn ground's harder than Uncle Tommy. Catch it before they get real far out. Trying to punch through an anvil. So I say we blow it open. Setelah berhasil membuat tempat berlindung dari badai salju yang sangat kencang, ada sebuah masalah baru, yaitu kompas yang dijadikan sebagai penunjuk arah mengalami kerusakan karena terus berputar-putar gak jelas. Tentu ini akan menjadi masalah karena mereka akan kesulitan menemukan camp tempat di mana Hollis dan Sam memberikan lokasi terakhir. Namun disinilah terungkap sedikit fakta bahwa alasan Hollis dan Sam ke hutan Alaska adalah untuk mencari sumber minyak yang nantinya akan dijual untuk menghasilkan pundi-pundi cuan. Tapi tiba-tiba ada suara hewan buas dari kejauhan yang sedang berjalan. Mereka mengira bahwa itu hanyalah beruang kutub yang sedang mencari makanan. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa kemungkinan terbesarnya adalah Yeti yang sedang mencari mangsa. Let's go in every direction. Why'd you bring me here? Damn sure tell you he doesn't care about oil. Minerals if oil was in the ground. Grizzly, maybe.
Ketika badai salju telah berhenti, Amanda memberikan sebuah tali kepada Mike yang ingin mencari tempat untuk buang hajat. Tali itu berfungsi sebagai alat bantu agar tidak tersesat di tengah hutan. Namun si Alibo menolaknya karena merasa sudah seperti kuncen di tempat tersebut. Kemudian Doi berjalan mencari tempat yang nyaman, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cukup keras dengan diikuti suara erangan makhluk hidup yang ternyata Who is that? itu adalah Yeti yang langsung menyantapnya sampai terdengar suara teriakan sangat keras yang membuat Amanda terbangun. Dia langsung buru-buru mencari keberadaan Mike sembari membuat tali supaya tidak tersesat jika pergi terlalu jauh. Namun sialnya, talinya terputus di tengah jalan entah karena apa. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang dari kegelapan yang ternyata itu adalah Mike yang masih hidup namun dalam kondisi yang cukup parah karena sebagian wajahnya mengalami pendarahan. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah luka di bagian belakang tubuh yang terlihat ada sepotong tangan yang menempel. Dan yang paling geloknya, Mike masuk ke dalam kegelapan seolah-olah pergi menuju neraka. Jesus Christ, what are you doing? Kemudian Amanda bersembunyi di balik pohon besar karena mendengar suara erangan yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah Yeti yang sedang mencari mangsa untuk disantap. Yeti sendiri memiliki tubuh yang sangat besar dan tinggi disertai berbulu seperti kera. Tentu itu membuatnya sangat ketakutan sampai tidak berani untuk melihatnya. Dia baru merasa aman ketika Yeti pergi karena kelompok ekspedisi sedang mencarinya dengan berteriak cukup keras. Pada saat semua telah berkumpul, Amanda hanya bisa terdiam ketika ditanya oleh teman-temannya. Itu menandakan bahwa dia masih trauma setelah bertemu dengan Yeti yang sangat mengerikan meski tidak melihatnya. Rekan-rekan satu tim tentu bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun mereka harus menemukan keberadaan Mike karena berpikir masih hidup. Tapi hal tersebut dicegah oleh Jason karena tujuannya membayar mereka adalah untuk menemukan keberadaan ayahnya yaitu Hollis. Semua diminta bersiap-siap karena sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan. Going off the plan right now because Dan ran off. Drunk into a hole. Come on. We don't leave the fallen behind. Are you out of here? What I say goes. We need to keep moving. Come on. Di tengah perjalanan terjadi sebuah cekcokan perihal petunjuk jalan yang tepat. Amanda menyarankan agar mereka tetap berjalan lurus sesuai dengan petunjuk peta. Namun Jason sebagai pemimpin dan donatur mengarahkan ke jalan lain karena merasa bisa lebih cepat. Mau nggak mau mereka harus mengikuti arahan sang ketua. Akan tetapi ada masalah baru karena anaknya John hilang dari rombongan. John dan Margaret berinisiatif mencarinya, sedangkan sisanya akan melanjutkan perjalanan. Disinilah petunjuk sosok Yeti kembali diperlihatkan karena Margaret menemukan jejak kakinya yang sangat besar dan memiliki kuku yang sangat tajam. Damn it, she couldn't be too far. For mines, I'm faster that way. I'm going with him. Go, quick, quick. Kid, keep making noise! Kembali ke kelompok Amanda yang malah kesasar karena mengikuti arahan Jason, sehingga mereka harus putar balik untuk kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, John masih mencari anaknya dengan menelusuri kegelapan malam, sembari berjaga-jaga takut ada makhluk buas yang menerkam. Senapannya sudah sangat siap ditembakkan kalau situasinya memang mendesak. Namun tiba-tiba terdengar suara sang anak yang berteriak minta tolong dengan lirih, tapi yang muncul malah Margaret dari balik kabut yang cukup tebal. Tak lama suara itu semakin dekat, lalu muncullah siluet Yeti yang sedang mencabik-cabik anaknya. Sebagai ayah, John hanya terpaku dengan sosok makhluk itu yang sangat besar dan tinggi. Dia tidak menembak sama sekali karena mungkin saking syoknya. Doi baru menghampiri sang anak ketika Yeti pergi menjauh. Disinilah adegan miris terjadi di hadapan Margaret karena John memutuskan membunuh anaknya sendiri sebab tidak ingin anaknya menderita dengan luka yang sudah sangat parah dan tidak bisa diselamatkan. I'm here now.
Di sisi lain, Amanda, Jason, dan Steve berhasil menemukan keberadaan rumah tempat di mana Hollis diketahui keberadaannya. Namun di sana tidak ada siapa-siapa selain barang-barang yang sudah dalam keadaan berantakan. Tiba-tiba terdengar suara dari balik sebuah peti yang ternyata adalah Margaret dalam keadaan sangat ketakutan. Berbeda dengan John yang datang dalam keadaan penuh amarah karena Yeti telah membunuh anaknya. Doi langsung menceritakan soal sosok Yeti yang memiliki tubuh besar diselimuti bulu yang lebat serta kuku yang tajam. Berdasarkan informasi, Yeti ini adalah makhluk purba dari keluarga kera yang berasal dari 20.000 tahun yang lalu, lebih tepatnya dari zaman Pleistosen. Tentu ini adalah penemuan paling fenomenal jika bisa menangkap makhluk itu. Namun John sudah tidak peduli karena tujuannya saat ini hanyalah balas dendam kepada Yeti karena telah membunuh anaknya. Tapi tiba-tiba He walked like a man on two legs. Hands 4 times his size. Great ape during the Pleistocene era. It might be the most significant find. Everybody away from the window. terdengar suara auman Yeti sangat keras yang menandakan bahwa posisinya tidak jauh dari sana. John langsung bersiap-siap dengan senjata laras panjang, sedangkan yang lain diperintahkan buat menjauhi pintu dan jendela. Suasana di sana berubah menjadi sangat mencekam karena nyawa mereka sedang dalam bahaya. Lalu inilah yang terjadi. John ditikam oleh Yeti di bagian perut menggunakan tangannya yang memiliki kuku yang sangat tajam layaknya pedang. Yang awalnya niat membalas dendam, malah dialah yang dihabisi oleh makhluk itu dengan sangat tragis. Semua isi perutnya langsung keluar, termasuk bagian usus yang tidak sengaja dipegang oleh Amanda yang berniat menolongnya. Namun naas upaya itu harus gagal karena John langsung dibawa oleh Yeti. Meski John selaku keamanan di ekspedisi ini telah meninggoy, hidup masih harus tetap berjalan dan mereka harus bertahan hidup dengan memasang kayu untuk menutup jendela. Masalah mulai nambah ketika radio masih belum mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan. Disinilah terungkap sebuah cerita memilukan dari Amanda yang ternyata sering melakukan ekspedisi bersama ayah dan ibunya. Pernah suatu waktu mereka melakukan perjalanan di sebuah gunung. Di sanalah terjadi sebuah insiden mengerikan, yaitu meninggalnya sang ibu karena kecerobohannya. Tentu itu membuatnya sangat menyesal dan hubungan dengan sang ayah menjadi renggang. Singkat cerita, Amanda dan Steve menemukan sebuah menara sinyal yang mungkin bisa mereka perbaiki. Mount McKinley when the storm hit. We lost my mom and we went back for her, but he couldn't find her. The last time I was lost, it killed my mother. Couldn't look me in the eye after that. Sesampainya di sana, Amanda diminta untuk berjaga di bawah sedangkan dirinya akan menaiki menara untuk memperbaiki sinyal. Namun ketika sudah berhasil diperbaiki dan sinyal sudah ada, tiba-tiba muncul auman Yeti dari kejauhan yang terus semakin dekat. Tapi konyolnya Amanda tidak mendengarkan peringatannya karena terlalu menikmati lagu yang ada di radio. Sampai akhirnya Steve terjatuh karena pijakan kakinya patah dan harus tidak sadarkan diri dengan posisi tergantung. Tak lama Amanda menyadari lalu bergegas buat melakukan pertolongan. Namun tiba-tiba sosok Yeti mulai terlihat dari kejauhan dan sedang berjalan ke arah mereka. Sehingga dia mau tak mau pergi dari sana meninggalkan Steve yang mulai sadar. Lalu yang terjadi... Ya, Steve dibunuh dengan cara yang sangat tragis, yaitu tubuhnya diinjak sangat kencang sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Yang lebih mengerikannya lagi, tangan sebelah kirinya ditarik hingga terputus. Semua momen tersebut disaksikan langsung oleh Amanda yang hanya bisa melihatnya dari kejauhan tanpa bisa memberikan pertolongan.
Setelah berhasil melarikan diri dari Yeti, Amanda menemukan sebuah gudang terbengkalai yang ternyata di dalamnya ada ayah Jason yaitu Hollis yang dikurung di dalam sebuah penjara. Dia langsung membebaskannya lalu memberikan pertolongan pertama. Singkat cerita, Jason dan Margaret sudah tiba di sana dan sedang membicarakan suatu hal yang sangat mencengangkan, yaitu pria alasan Hollis pergi ke hutan Alaska bukan untuk mencari minyak, melainkan memburu makhluk purba yaitu Yeti bersama timnya. Namun semua orang telah mati dan hanya menyisakan dirinya dengan Sam. Disinilah fakta unik kembali terungkap, bahwa ternyata Sam berhasil menemukan sebuah bayi Yeti di hutan tersebut. Tapi entah kenapa anak Yeti itu malah dibawa kabur begitu saja tanpa berkoordinasi terlebih dahulu. Sepertinya Sam ingin menyelamatkan bayi itu darinya karena akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Tentu hal tersebut membuat Holly sangat murka karena telah mati-matian melakukan ekspedisi. Saking emosinya, dia sampai menghajar Amanda sampai pingsan karena tahu bahwa Amanda adalah anaknya Sam. I came to hunt. Monster that's... I want to know about this beast. Cries from deep in that birth of the beast. Except he stole that babe. Yang lebih geloknya, Hollis akan menjadikan Amanda sebagai umpan untuk menangkap Yeti. Sedangkan Jason sebenarnya tidak setuju dengan tindakan sang ayah. Namun karena diancam akan dibunuh, Doi mau gak mau harus membantunya sebagai bentuk anak yang berbakti kepada orang tua. Amanda sendiri telah ditaburi obat bius berwarna kuning dengan dosis tinggi untuk membuat Yeti pingsan. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa alasan makhluk purba itu berkeliaran di setiap malam adalah untuk mencari anaknya yang telah diamankan oleh Sam. I'm putting it down. I won't bury you with your grandfather. The beast I'm clean. Setelah perangkap dibuat, Hollis dan Jason menunggu dari kejauhan sembari memantau menggunakan teropong. Namun ternyata yang dijadikan sebagai umpan bukan hanya Amanda, melainkan Margaret juga. Doi sudah diikat dan matanya sudah ditutup menggunakan kain. Di hadapannya sudah ada makhluk buas yang sudah sangat siap memangsanya. Sementara itu, Amanda yang baru bangun dari pingsannya langsung dibuat berteriak histeris karena melihat kepala Margaret yang terlempar ke arahnya. Tentu teriakan Amanda memancing Yeti untuk bergerak ke arahnya. Dia langsung buru-buru melepaskan ikatan tali di tangannya, lalu menutup perangkap besi supaya aman. Sedangkan makhluk purba itu sudah persis berada di depan perangkap. Lalu inilah yang terjadi. Meski berhasil menutup pintu, Amanda dibuat panik karena Yeti memiliki kepintaran di atas makhluk purba yang lain. Karena Doi membalikan perangkap besi lalu memasukkan tangannya buat mencabik-cabiknya. Namun untungnya Amanda berhasil diselamatkan berkat obat bius yang mulai bekerja. Karena tiba-tiba saja Yeti pingsan tak sadarkan diri. She's out. Melihat Yeti yang sedang pingsan akibat obat bius, Hollis menyuruh Jason ke sana buat mengikat tangan dan kaki Yeti sebelum bangun. Namun ketika akan melakukannya, tiba-tiba saja ada Amanda yang melakukan balas dendam dengan mencekik lehernya menggunakan tali dari belakang hingga tewas. Sekarang kondisi Amanda telah benar-benar lemas dan harus menghadapi satu orang tersisa, yaitu Hollis yang bersiap buat membunuhnya. Dia sudah tidak bisa apa-apa selain menyerah karena lehernya sudah ditodong menggunakan senjata. Namun tiba-tiba terdengar suara pria yang berteriak sangat keras, yang ternyata itu adalah sang ayah, yaitu Sam yang datang untuk membantunya. Momen itu tentu membuat Hollis lengah dan langsung dimanfaatkan Amanda buat menikam di bagian leher hingga sekarat. Sebelum meninggoy, Hollis menyalahkan tindakan Sam yang telah menculik bayi Yeti. Karena itu memicu induknya bersikap agresif dan mengamuk yang mengakibatkan banyak orang tewas. Setelahnya dia tewas sedangkan Amanda harus kembali tidak sadarkan diri. Came back to steal. Betrayed. You killed them all. Sent that into a killing frenzy.
Pada saat terbangun, Amanda sudah berada di dalam sebuah rumah dan melihat adegan yang cukup mengerikan, yaitu Sam yang sedang berinteraksi dengan bayi Yeti. Disinilah kebenaran kembali terungkap, bahwa alasan bayi makhluk purba itu diculik, karena Sam tahu bahwa anakan itu akan dijadikan alat buat mendapatkan penghargaan, sedangkan induknya akan dibunuh oleh Hollis. Terlepas dari hal tersebut, dia juga terenyuh ketika mendengar bayi Yeti menangis layaknya seorang bayi manusia. And they sounded human. He just wanted a trophy. That's all he wanted. So I stole it. Sekarang keputusan besar harus dibuat, di mana Sam akan membawa bayi Yeti masuk ke dalam hutan supaya mengejarnya. Sedangkan Amanda diperintahkan untuk keluar hutan Alaska agar selamat. Sebelum berpisah, sang ayah memberikan wejangan supaya sang anak bisa hidup dengan benar, layaknya manusia konvensional pada umumnya. Can't bring that with us. She'll follow us. And the mother's gonna follow me. Now plant your flag. I don't know what day it is, and I've faded all alone. Singkat cerita, Amanda berhasil keluar dari hutan Alaska, sedangkan sang ayah yaitu Sam harus memasuki hutan lebih dalam supaya Yeti mengikutinya. Dirasa posisi sudah jauh dari jangkauan manusia, dia menyerahkan bayi Yeti kepada induknya tepat di hadapannya. Tentu sang induk tidak mengenal rasa terima kasih, namun akan membalasnya dengan cara setimpal, yaitu membunuhnya. Dan film pun udahan. For me, make a shield. Till there's no one